Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilm, bersama-sama menuntut ilmu agama Islam ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bersama tentang tata cara pengurusan jenazah. Dan kami sudah menuliskan satu kitab sederhana yang kami beri judul Al-Wajiz min Ahkamil Janaiz, panduan mudah dalam pengurusan jenazah. Buku ini tersusun dari beberapa bab, diawali dari muqaddimah, kemudian pemandian jenazah, pengkafanan jenazah, salat jenazah, dan yang terakhir adalah pemakaman jenazah. Kita langsung masuk pada pembahasan dari buku ini. Setiap jiwa yang bernyawa pasti merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun jiwa tersebut berusaha lari darinya, tetapi kematian pasti akan datang menghampirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
muslimi ala muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Wa dzakara minha idza mata fatba'u. Dari yang 6 itu Rasulullah menyebutkan apabila dia meninggal dunia maka kirimilah jenazahnya. Maka mengiringi jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah. Ada beberapa hal yang dilakukan ketika ada yang meninggal dunia, yaitu yang pertama, ketika sakaratul maut disunahkan orang yang berada di sekitar orang-orang yang akan meninggal dunia atau sakaratul maut untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautahum la ilaha illallah." Talkinkanlah, bimbinglah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ketika sudah meninggal dunia, maka jenazah tersebut ditutup matanya, karena biasanya mata akan terbelalak mengikuti keluarnya roh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh ketika dicabut maka mata akan mengikutinya. Di antara doa yang disunahkan ketika memejamkan mata jenazah adalah baca doa, Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi amrihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu ditutuplah jenazah tersebut dengan kain. Langkah berikutnya adalah memandikan jenazah. Tata cara pemandian jenazah yang pertama adalah ditutup aurat jenazah. Jika jenazahnya itu laki-laki, maka diberikan penutup dari mulai dada hingga, jika laki-laki maka ditutup hingga dari pusar hingga lutut. Adapun jika jenazahnya perempuan, maka ditutup dari dada hingga ke lututnya, karena tidak boleh seseorang melihat aurat orang lain. Sebagaimana umum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Wa yalqatu ila
Rasulullah bersabda, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha." Mulailah dari anggota badannya yang kanan dan anggota badan yang dibasuh ketika berwudu. Seperti biasa, cuci tangan 3 kali yang kanan, kemudian yang kiri. Adapun berkumur tidak dimasukkan air, tetapi cukup digunakan jari untuk menyela-nyelai gigi dan dimasukkan jari ke hidung. Membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian mengusap kepala. Berhenti sampai di sini. Setelah itu membasuh kepala jenazah lebih baik dengan menggunakan air sampo atau air dikasih sampo 3 kali. Setelah itu membasuh bagian tubuh jenazah yang kanan dari mulai pundak sampai kaki, kemudian dimiringkan supaya kena di bagian belakang. Kemudian membasuh bagian yang kiri dan juga dimiringkan. Ini baru dihitung 1 basuhan. Kita bisa melakukan beberapa kali basuhan jika diperlukan, dan di dalam basuhan tersebut menggunakan hitungan ganjil. Tambahannya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nanti yang kelimanya ganjil, atau tambahnya sekali, kemudian yang ketiganya ganjil. Berikutnya adalah pada basuhan yang terakhir, yang ganjil yang terakhir, yang ketiga atau yang kelima, ini menggunakan air kapur barus, sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada Ummu Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah SAW bersabda, "Irsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW kepada Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, mandikanlah jenazah tersebut 3 kali atau 5 kali, atau menurut yang kalian merasa cukup, bisa 7 atau lebih dari itu kalau memang dirasakan perlu. Bima'in wa sidrin, dengan menggunakan air daun bidara. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan air sabun. Waj'alna al-akhirata kafuran aw syai'an min kafurin, dan jadikanlah bilasan yang terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Yang kedelapan adalah mengeringkan jenazah dengan handuk. Atau sebelum itu, setelah dibasuh yang kanan, kemudian yang kiri, pengulangan, dan terakhirnya dengan menggunakan air kapur barus, dibasuh kakinya dulu 3 kali, yang kanan, kemudian yang kiri. Selesai. Setelah itu dikeringkan dengan handuk. Kemudian yang terakhir adalah menyisir rambut jenazah. Jika jenazahnya itu wanita, maka dikepang 3 kepangan. 1 kepangan di atas kepala dan 2 kepangan di tanduk. Kemudian ketiga kepangan tersebut diuraikan ke belakang, sebagaimana Ummu Athiyyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Fadhafarna sya'raha thalatha qurun."
Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffinu fi thalathati athwabin yamaniyatin biyadin suhuliyatin laisa fihinna qamisun wala imamatun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain yaman yang putih dari suhulia tanpa baju dan sorban. 3 lembar kain. Caranya adalah langkah awal kita siapkan dulu tali-talinya. Tidak ada batasan jumlah tali, tetapi yang biasa digunakan adalah 7. 1 di arah leher, di bagian leher, 1 di bagian kaki, 1 di tengah, 2 di antara bagian leher dan tengah, dan 2 di antara bagian tengah dan bawah. Letakkan dulu. Kemudian diletakkan kainnya 1 persatu. 1 lapisan diberikan minyak wangi, kemudian lapisan yang kedua diberikan minyak wangi, kemudian lapisan yang ketiga. Cara membungkusnya dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Lapisan pertama yang kanan, kemudian yang kiri. Lapisan kedua yang kanan, kemudian yang kiri. Lapisan ketiga yang kanan, kemudian yang kiri. Lalu diikat. Jika ada kelebihan kain di atas atau di bawah, maka dilipat ke dalam dan diikat bersamaan dengan tali yang ada di leher atau yang ada di kaki. Sedangkan untuk wanita dianjurkan menggunakan 5 lembar kain. Meskipun 3 juga tidak apa-apa. Selesai proses pengkafanan, maka langkah berikutnya adalah menyolatkan jenazah. Tata cara mensolatkan jenazah adalah yang pertama, jenazah diletakkan di arah kiblat. Kemudian imam dan makmum berdiri di belakangnya. Diusahakan untuk membuat 3 shaf. Tetapi tidak boleh di dalam satu shaf itu ada makmum yang sendirian, minimal 2 orang. Keutamaan sholat dengan 3 shaf sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Huwairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man muslimin yamutu fayusalli alaihi 3 sufufin minal muslimina illa aujaba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan oleh 3 shaf dari kalangan kaum muslimin illa aujaba, kecuali wajib baginya surga. Inilah keutamaan menjadikan 3 shaf. Tetapi sekali lagi tidak boleh meletakkan 1 makmum sendirian. Artinya jika makmumnya itu 5 orang, 6 bersama imamnya, maka sunnahnya adalah 1 imam, 2 makmum di belakang, kemudian 3 makmum di belakangnya, hanya 2 shaf. Tidak boleh yang satunya sendirian di belakang. Langkah berikutnya adalah melakukan salat jenazah dengan 4 kali takbir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashiyyu fil yawm alladhi mata fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan kematian Raja Najasyi pada hari kematian. Kharaja ila al-musalla. Rasulullah keluar menuju musalla. Musalla
yudillana ba'dahu. Ini adalah doanya. Kemudian melakukan salam. Salam ini dilakukan sekali ke arah kanan menurut pendapat jumhur ulama, dan sesekali boleh dilakukan salam 2 kali. Satu ke kanan dan satu ke kiri. Dan salamnya seperti salam ketika salat biasa. Kemudian langkah yang terakhir adalah pemakaman jenazah. Yang pertama disunahkan kita memperluas, memperdalam dan memperbagusnya kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menggali kubur syuhada Uhud. Rasulullah bersabda, "Ihfimu wa awsimu wa amiku wa ahsinu." Kata Rasulullah, galilah, perluaslah, perdalamlah dan perbaguslah. Sunnah memperbagusnya kubur posisinya. Kemudian yang kedua adalah disunahkan memasukkan jenazah pada arah kaki. Jadi arah kakinya diserahkan kepada orang yang di dalam yang kubur. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ishaq rahimahullah taala yang berkata, "Awsal al-'adhu anna yusalliya alaihi Abdullah bin Yazid fasalla alaihi." Al-'adhu bin Yazid berwasiat agar Abdullah bin Yazid mensalatkan jenazahnya. Thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlai al-qabri. Kemudian jenazahnya tersebut dimasukkan dari arah kaki kubur. Wa qala, dia menyatakan, "Hadza min sunnah." Ini adalah termasuk sunnah. Masuk dari arah kaki kubur. Kemudian disunahkan ketika orang meletakkan jenazah kliennya dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang keempat, meletakkan jenazah ke dalam kubur dengan bersandar pada sisi tubuh bagian kanan dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Diletakkan yang bagian kanan ini ke tanah, dimiringkan wajahnya ke kiblat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang kiblat, tentang Ka'bah, "Kiblatukum ahya'an wa amwatan." Kiblat itu adalah Ka'bah itu adalah kiblat kalian ketika hidup dan ketika mati. Miring ke kanan. Dan boleh kita membuka tali-tali jenazah yang sudah diikatkan tadi. Setelah itu ditimbun dengan tangan dan memberikan tanda di kubur. Boleh dengan menggunakan 1 batu nisan atau 2 batu nisan. Sebagaimana fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya meletakkan 1 atau 2 buah batu maupun papan sebagai tanda bahwa ini adalah kuburan supaya tidak digali untuk kedua kalinya, maka hal tersebut tidak mengapa. Nisan boleh 1 ataupun 2. Yang keenam adalah meninggikan kuburan setinggi 1 jengkal dan dibentuk seperti gundukan. Maksimal adalah 1 jengkal. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin." Kata Jabir radhiyallahu anhu, sungguhnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam
disunahkan bagi para orang-orang yang hadir dalam pemakaman jenazah untuk mengambil 3 genggam tanah dan ditaburkan di arah kepala jenazah. Bagi orang-orang yang ikut bertakziah dan mengantarkan ke makam, maka dia sunnah mengambil 3 genggam tanah untuk ditaburkan ke arah kepalanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma ata qabr al-mayyit fa'ata alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan sebuah jenazah, kemudian dia mendatangi kubur jenazah tersebut lalu menaburkan pada kuburan tersebut dari arah kepala jenazah sebanyak 3 kali taburan. Lalu hendaknya para jenazah mendoakan keteguhan untuk jenazah. Sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memakamkan jenazah beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum wa salu lahu bit-tathbiti fa innahu al-ana yus'al." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan baginya, karena sekarang ia sedang ditanya oleh malaikat di kuburnya. Di antara doanya kita bisa membaca Allahumma lakinhu hujjatahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini di antara doa yang bisa dibaca untuk keteguhan si mayit. Kemudian para jemaah meninggalkan pemakaman. Itulah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah tata cara penyelenggaraan jenazah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan ini dan kita bisa mengamalkan syariat Islam yang mulia ini dalam penyelenggaraan jenazah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai husnul khatimah, penghujung kehidupan yang baik. Kita meninggal di atas Islam dan Sunnah. Kita meninggal pada hari-hari yang menunjukkan orang ini baik. Meninggal pada malam Jumat dan yang semisal. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hidup kita memberikan manfaat kepada kaum Islam dan kaum muslimin, dan ketika kita meninggal dunia disolati oleh orang-orang kaum muslimin yang banyak, yang lebih dari 40, 100, bahkan ribuan orang. Dan ini merupakan, dan semoga ini merupakan